Wa mufrodan na'tan lima beniyin yali faftah awin siban awirfa ta'dili. Wa mufrodan dan terhadap isim yang mufrod, na'tan yang menjadi na'at, lima beniyin bagi isimnya la yang mabni fathah, yali yang menyandingi apa mufrodan terhadap mabniyin, faftah maka bacalah fathah siapa kamu, awin siban atau sungguh bacalah nasob siapa kamu, awirfa atau bacalah rofa siapa kamu, ta'dili maka berbuat adil siapa kamu. Dalam nazom yang sebelumnya dijelaskan bahwa isimnya la itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah yang mabni fathah, yakni ketika isimnya la berbentuk mufrod. Mufrod dalam arti dia bukan mudhof atau bukan yang menyerupai mudhof. Dan yang kelompok kedua adalah isimnya la yang wajib terbaca nasob. Yang terbaca nasob ini ketika isimnya la berupa mudhof atau yang menyerupai mudhof. Seperti contoh la toli anjabalan, itu yang menyerupai mudhof, toli anjabalan. Atau yang berupa mudhof contohnya la gulama rojulin. Gulama rojulin ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Kalau yang mufrod contohnya adalah la rojula. La ini untuk contoh la rojula dia mabni fathah. Ketika isimnya la yang mabni fathah, contohnya la rojula, kita berikan naat, dan naatnya ini adalah naat yang berbentuk mufrod. Artinya mufrod sama pengertiannya dengan mufrod yang menjadi isimnya la. Dia bukan mudhof atau yang serupa dengan mudhof, ya. Jadi isimnya la ini berupa mufrod dan naatnya pun berupa mufrod. Dan naat ini bersandingan langsung dengan isimnya la yang mufrod tersebut, tidak ada pemisah. Maka cara baca naat bisa tiga. Bisa kita mabnikan fathah, bisa kita baca nasob, kita bisa baca rofa juga. Seperti contoh yang di bawah, yang sebelah kanan itu, la rojula bisa kita baca zorifa, fathah ya, zorifa, mabni fathah. Bisa juga kita baca nasob, zorifan. Bisa juga kita baca rofa, zorifun. Bisa tiga ya. Karena yang namanya zorifa, lafadz zorifa ini berbentuk mufrod. Dia bukan mudhof ataupun yang serupa dengan mudhof. Dan dia menjadi naat dari isimnya la yang berbentuk mufrod, yakni rojula. Dan sehingga naatnya boleh tiga. Boleh fathah, nasob, ataupun rofa. La rojula tidak ada laki-laki, itu la rojula tidak ada laki-laki itu maujudun, zorifan atau zorifun atau zorifa yang baik gitu. Bisa tiga ya cara bacanya. Kemudian wa ghairu mayali wa ghairul mufrodi la tabni wansibuhu awirof aksidi. Wa ghairoma dan terhadap selain naat, yali yang bersandingan apa ma terhadap mabni, wa ghairul mufrodi dan terhadap selain naat yang mufrod, la tabni jangan memabnikan fathah siapa kamu, wansibahu dan bacalah nasob siapa kamu terhadap ghairu mayali wa ghairul mufrodi, awi rofa atau terhadap bacaan rofa, iksidi berkehendaklah siapa kamu. Nazom yang di atas
yang boleh naat ini dibaca 3 ketika menjadi naat dari isimnya la yang mabni fathah ya. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama, naat itu berupa lafaz mufrad. Artinya dia bukan mudhof dan juga bukan mudhof ilaih. Syarat yang kedua, antara naat dengan man'ut harus bersandingan, tidak boleh dipisah dengan lafaz lain. Nah, kalau seandainya naat ini berupa mufrad tapi antara dia dengan man'utnya terpisah, itu yang dimaksud dari wa ghairu mayali. Naatnya berbentuk mufrad tapi dia terpisah dari man'utnya, dari isimnya la. Wa ghairul mufradi ini maksudnya naatnya bukan berupa mufrad tapi berupa mudhof atau berupa lafaz yang serupa dengan mudhof. Maka konsekuensinya jangan sampai dibaca mabni fathah. Yang boleh adalah kita membaca nasab atau membaca rofa. Seperti contoh yang di samping sebelah kiri itu, la rojula fiddari zorifan dan zorifun. La rojula, la inilah linafil jinsi, kemudian rojula ini adalah isimnya la, dia mabni fathah karena berupa mufrad. Kemudian zorifan itu menjadi naatnya rojula. Zorifan ini memang mufrad, dia bukan berupa mudhof atau yang serupa dengan mudhof, tapi masalahnya antara zorifan yang menjadi naat dengan rojula yang menjadi man'ut ini terpisah oleh lafaz fiddari. Karena antara zorifan dan rojula terpisah oleh fiddari, maka zorifan sebagai naat tidak boleh dibaca fathah. Tidak boleh kita ucapkan la rojula fiddari zorifa. Kita hanya boleh mengucapkan zorifan atau zorifun. Zorifan berarti kita bacanya nasab, kalau zorifun kita bacanya rofa. Itu ya. Kemudian kalau seandainya naatnya bukan berbentuk mufrad, dalam kurung naatnya berbentuk mudhof atau yang menyerupai mudhof, ini juga sama konsekuensinya. Tidak boleh naatnya dibaca mabni fathah, tapi harus nasab atau rofa. Seperti contoh yang di bawahnya, la rojula, tidak ada laki-laki, sohibabarin yang memiliki kebaikan, atau sohibu birin ya, sohibabirin atau sohibu birin yang memiliki kebaikan. Lafad la ini linafil jinsi ya, pengamalannya adalah menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Rojula ini isimnya la, dia mabni fathah sebab dia berbentuk isimnya la yang mufrad. Kemudian sohibabarin ini menjadi naat dari rojula. Nah, naat berupa sohibabarin ini bukan berbentuk naat yang mufrad, tapi dia berbentuk mudhof. Ya, sohiba ini mudhof, birin ini mudhof ilaih. Karena naatnya bukan berbentuk mufrad, tetapi berbentuk mudhof, maka cara baca naat ini hanya boleh 2. Nasab berarti kita bacanya sohibabirin, atau rofa berarti kita bacanya sohibubirin. Tidak boleh naat ini kita hukumi mabni fathah. Kalau cara baca mabni fathah dengan nasab ini sama, bacanya la rojula sohibabirin, sama begitu. Cuman nanti secara hukum beda. Kalau seandainya mabni fathah ya berarti hukumnya mabni gitu, tidak bisa berubah-ubah. Dan nanti ya mabni, konsekuensi mabni begitu. Kemudian contoh yang di bawahnya, la rojula toli anjabalan atau bacanya toli unjabalan. La itu adalah la linafil jinsi yang menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Kemudian rojula
ini menjadi isimnya la, dia hukumnya mabni fathah. Kemudian tolian jabalan ini menjadi naat dari lafaz rojula. Dan tolian jabalan ini berupa lafaz yang menyerupai mudhof. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, lafaz yang menyerupai mudhof itu maksudnya adalah lafaz yang membutuhkan lafaz lain, baik nanti hubungannya itu adalah lafaz yang pertama beramal kepada lafaz yang kedua, atau lafaz yang kedua diatofkan pada lafaz yang pertama. Kalau contoh yang tolian jabalan, ini contoh yang lafaz yang serupa dengan mudhof, yang dimana dia membutuhkan lafaz selainnya dan dia beramal kepada lafaz selainnya. Lafaz tolian ini butuh terhadap lafaz jabalan, sekaligus tolian beramal pada lafaz jabalan, berpengaruh secara i'robnya begitu. Karena tolian ini menjadi naat dari lafaz rojula, tapi dia berupa syibeh mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof, maka dia tidak boleh kita mabnikan fathah. Tidak boleh kita ucapkan la rojula tolia jabalan. Ini tidak boleh. Harus kita baca nasob atau baca rofa, sehingga kita hanya baca la rojula tolian jabalan atau la rojula tolion jabalan. La rojula tidak ada laki-laki itu maujudun, tolian yang naik siapa rojul, jabalan terhadap gunung, atau toliun yang naik siapa rojulun, jabalan terhadap gunung. Gitu. Ya, intinya bahwa ketika isimnya la yang berbentuk mufrad kita berikan naat, maka rinciannya adalah ketika naatnya berbentuk mufrad dalam kurung bukan mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof, maka naat ini jika dia nyambung langsung dengan isimnya la yang sebagai man'utnya, kita boleh baca 3. Boleh baca fathah, mabni fathah ya. Boleh kita baca nasob dan boleh kita baca rofa. Seperti contoh la rojula zorifa bisa mabni fathah, zorifan bisa nasob, zorifun bisa rofa. Tapi seandainya dua syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, semisal si naat ini berbentuk mufrad tapi dia terpisah dari man'utnya, dari isimnya la terpisah, atau naatnya ini bukan berbentuk mufrad dalam kurung dia berbentuk mudhof atau yang serupa dengan mudhof, maka dia tidak boleh dibaca mabni fathah, tapi harus dibaca nasob atau dibaca rofa, seperti contoh yang di sampingnya, la rojula fiddari zorifan atau zorifun. Boleh nasob zorifan, boleh rofa zorifun, tapi tidak boleh mabni fathah, tidak boleh zorifa. Kenapa? Karena zorifan memang dia naat yang berbentuk mufrad, tapi antara dia dengan man'utnya yakni lafaz rojula terpisah oleh lafaz lain yakni fiddari. Karena terpisah maka dia tidak boleh dibaca mabni fathah. Atau contoh yang di bawahnya itu la rojula sohibabarin, sohibabirin atau sohibubirin. Ini naat yang bukan berbentuk mufrad, maka dia hanya boleh dibaca nasob atau rofa. Atau yang naatnya berupa lafaz yang menyerupai dengan mudhof. Contoh yang paling bawah, la rojula tolian jabalan atau toliun jabalan, tidak boleh dimabnikan fathah naatnya. Lah, semuanya ini dalam contoh-contoh yang ditampilkan di sini, ini merupakan contoh-contoh yang khobarnya dibuang, khobar dari la-nya dibuang. Karena yang namanya la itu pengamalannya seperti inna kan, menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Sehingga cara manainya adalah la rojula tidak ada laki-laki itu maujudun zorifa yang baik, atau zorifan yang baik, atau zorifun yang baik.
itu maujudun. Maujudun ini menjadi khobarnya la yang dibuang gitu.